Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil video presentasi kami dengan judul materinya yaitu Pembinaan dan Pengembangan PTK, Kenaikan Pangkat PTK, Evaluasi Kinerja PTK, dan Peran Guru dalam Administrasi PTK. A. Pembinaan dan Pengembangan PTK. Menurut Purwanto 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Prinsip-prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan menurut Kemendikbud 2012. 1. Pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan. 2. Pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku rangka peningkatan kemampuan profesional atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. 3. Pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah. 4. Pembinaan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan atau posisi di masa yang akan datang. B. Kenaikan pangkat PTK. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jeripayah pengabdiannya. Karena itulah, kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivatif yang tinggi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan 1. 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. 2. 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 tahun terakhir. Jenis-jenis kenaikan pangkat. A. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipanggungnya. D. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. C. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. D. Kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. E. Kenaikan pangkat anumerta merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. F. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. G. Kenaikan pangkat menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara, baik yang dibebaskan dari jabatan organiknya maupun yang tidak dibebaskan dari jabatan organiknya. H. Kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang pekerjaan atau diperbantukan kepada instansi lain. I. Kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan kembali setelah kembali dari dinas wajib militer. Evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi adalah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.
Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. 1. Menentukan tingkatan kompetensi seorang guru. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. 3. Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. 4. Menyediakan landasan untuk program pengembangan kooperasian berkelanjutan bagi seorang guru. 5. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan bertanggung jawab serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik dalam mencapai prestasinya. 6. Menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Menurut Marmoa tahun 2018, syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. 1. Valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Reliable. Tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. 3. Praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validasi dan reliabilitas yang sama semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. 1. Berdasarkan ketentuan, evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Berdasarkan kinerja, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif dan di awal tahun dan penilaian summatif di akhir tahun. 4. Melaksanakan dokumen PK guru, penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerja secara utuh. D. Peran guru dalam administrasi PTK. Dalam administrasi kepegawaian lebih fokus kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh penjabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Seorang calon guru bisa menjadi seorang pegawai negeri jika dalam memenuhi rekrutmen guru. Peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto dan kawan-kawan tahun 2008. 1. Membuat buku induk pegawai. 2. Mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, kerpek, cuti pegawai, dan lain-lain. 3. Membuat inventaris semua file dokumen baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. 4. Melaporkan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 5. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. 6. Mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran.